Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 157. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiao Yixian tampak cukup kaget. Dia pun kemudian berteriak pada tetua Qiuling yang ada di hadapannya. Apa katamu? Api 3000 yang membakar di wilayah bintang telah meletus, sementara Zhou Yan masih ada di dalam sana. Ekspresi di raut wajah dari Tuan Yao Tianhuo juga telah berubah dan terlihat cukup panik. Sementara tetua Qiuling hanya bisa terdiam. Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, hal ini bukan seolah-olah kita tidak berusaha untuk menyelamatkan Zhou Yan, tapi dia terlibat di dalam pertempuran jiwa. Dengan esensi dari api 3000 yang membakar, dia akan terluka parah jika secara paksa kita bawa pergi. Apalagi ada boneka setan langit yang terus menjaga Zhou Yan. Hal itu tidak memungkinkan siapapun untuk bisa menyentuhnya. Xiao Yixian kemudian menjawab dengan nada yang cukup marah. Dengan kekuatan dari pimpinan Menara Pil, kemungkinan boneka setan langit tidak bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuatnya boneka itu. Tetua Qiuling hanya bisa menghela nafasnya ketika melihat kemarahan dari Xiao Yixian yang kemudian dia menjawab. Kepala asosiasi dan juga yang lainnya mengatakan bahwa begitu situasi di wilayah bintang menjadi lebih baik, dalam beberapa hari mereka akan kembali masuk dan dengan paksa menarik Zhou Yan keluar dari dalam sana. Sambil mengangkat alisnya, Xiao Yixian pun mengatakan, bagaimana jika mereka masuk pada saat itu gagal menemukan tubuh Zhou Yan? Dan kau bilang beberapa hari kemudian bahkan kelompok dari Xuan Kongxi saja tidak berani memasuki wilayah bintang saat ini. Akankah Zhou Yan bisa bertahan hidup setelah tinggal di dalam tempat yang terbakar itu? Xian tiba-tiba saja menarik lengan baju dari Xiao Yixian. Kemudian dia berkata dengan lembut, kakak Xiao Yixian, tenanglah, Zhou Yan masih hidup, aku bisa merasakannya. Xiao Yixian cukup terkejut setelah mendengar kata-kata dari Xian. Tatapan matanya dengan ragu melihat Xian, kemudian wajahnya yang penuh kemarahan kini berangsur-angsur menjadi rileks. Xiao Yixian kemudian melambaikan lengan bajunya sambil berkata, aku akan mencari kepala asosiasi dalam 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang pada saat itu, aku akan menerobosnya sendiri. Tetua Qiuling hanya tertawa dengan getir sambil menganggukkan kepalanya yang kemudian dia berkata, baiklah, aku harus pergi dulu dan menyampaikan pesanmu pada kepala asosiasi. Setelah mengatakan hal ini, Tetua Qiuling pun menangkupkan kedua tangannya dan dia segera pergi dari tempat ini karena takut dengan kemarahan Xiao Yixian. Setelah kepergian dari Tetua Qiuling, Xiao Yixian pun melihat pada Xian lalu bertanya, Xian, bagaimana kau bisa merasakan keberadaan dari Zhou Yan sementara kita telah terpisah darinya? Xian segera merentangkan tangan kecilnya dan memperlihatkan segel berwarna emas yang ada di tangannya sambil mengatakan, aku telah menanamkan segel naga di tubuh Zhou Yan. Jika terjadi kecelakaan padanya, maka segel naga yang ada di tanganku ini juga akan hilang. Dan lihatlah, segel naga yang sekarang bahkan memancarkan cahaya emas yang cukup terang. Hal ini berarti kondisi dari Zhou Yan cukup baik dan nyawanya tidak dalam bahaya. Mendengar perkataan dari Xian, Xiao Yixian merasa cukup lega. Jika memang Zhou Yan baik-baik saja di dalam wilayah bintang, dirinya merenung sejenak sebelum akhirnya tatapan mata dari Xiao Yixian melihat pada langit luar wilayah Menara Pil yang saat ini cukup banyak ahli dari Menara Pil sendiri yang sudah berjaga dengan sangat ketat. Xiao Yixian kemudian mengatakan, bahkan jika memang ini masalah yang besar, aku tidak akan membiarkan Zhou Yan tetap berada di tempat itu sendirian. Jika dirinya tidak segera keluar dalam 3 hari dari sekarang, aku akan membuat kepala dari Menara Pil itu untuk membuka wilayah bintang sekali lagi, apapun yang terjadi. Cerita kemudian berpindah ke wilayah bintang yang pada saat ini suhu di dalam tempat itu telah berubah menjadi sangat panas dan ledakan-ledakan api juga terdengar di mana-mana. Hal ini telah mengubah wilayah bintang menjadi tempat yang sangat mematikan dan juga terlarang. Namun, di tengah-tengah wilayah bintang sendiri, ada cahaya hijau yang bersinar terang. Sementara api yang sangat mengerikan di tempat ini seolah-olah tidak bisa menjangkau cahaya hijau tersebut. Karena itu, sebenarnya adalah Zhou Yan yang sedang duduk bersila. Kedua matanya tertutup rapat. Dia dilindungi oleh api surgawi dan boneka setan terus berdiri di sisi dari Zhou Yan sepanjang waktu ini. Kita berpindah kembali ke dalam dunia spiritual. Dari api 3000 yang membakar, tempat ini sendiri tidak berbeda jauh dengan wilayah bintang dan banyak api ungu hitam tersebar di mana-mana. Selanjutnya, duar.
Banyak ledakan dari api ungu hitam telah memberikan serangan terhadap Xiaoyan. Namun tubuh dari Xiaoyan masih tetap tenang dan dia tidak bergerak sama sekali karena tubuhnya sudah terlindungi oleh api surgawi berwarna hijau giok. Berbagai serangan terus dilancarkan oleh esensi dari api 3000 yang membakar pada tubuh Xiaoyan. Namun hal itu sama sekali tidak mampu melukai Xiaoyan. Api 3000 yang membakar terlihat sangat marah yang kemudian berteriak, "Manusia rendahan, kau berani bersaing di dalam pertempuran hidup dan mati denganku." Xiaoyan sama sekali tidak terprovokasi oleh kata-kata dari api 3000 yang membakar tersebut. Dan hingga detik ini sebenarnya ada benang cahaya yang terhubung antara Xiaoyan dengan api 3000 yang membakar. Ada semacam kekuatan lambat sedang mengalir dari dalam tubuh api 3000 yang membakar ke dalam tubuh Xiaoyan. Karena sebenarnya kekuatan di dalam tubuh dari api 3000 yang membakar kini telah ditransfer masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan hal itu dilakukan secara otomatis oleh segel naga yang tertanam di kedua belah pihak. Api 3000 yang membakar benar-benar emosi. Seluruh serangannya bahkan tidak mampu membuat Xiaoyan berkutik dari tempatnya. Seolah-olah Xiaoyan seperti kura-kura yang berlindung di balik cangkang yang keras. Tidak lama kemudian suara gemuruh pun terdengar. Api 3000 yang membakar mengumpulkan seluruh kekuatannya. Hal ini menyebabkan dunia spiritual dari api 3000 yang membakar menjadi lebih liar dan juga lebih ganas lagi. Suhu di dalamnya juga merupakan sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan seorang elit Daosun tidak akan pernah berani menghadapi suhu panas dari dunia spiritual ini. Xiaoyan terlihat sangat santai karena hal ini benar-benar mirip sesuai apa yang dikatakan oleh Xian, bahwa segel naga di tangan Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan segel naga yang ada di tubuh dari api 3000 yang membakar. Maka dari itu, kekuatan dari api tersebut terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hanya tinggal menunggu sampai seluruh kekuatan dari api 3000 yang membakar benar-benar habis. Barulah setelah itu, Xiaoyan pun bergerak untuk menaklukkan makhluk ini. Di dalam dunia spiritual sendiri, tidak ada konsep waktu yang jelas. Karena sebenarnya, waktu di dalam tempat ini berjalan lebih cepat daripada waktu di luar sana. Namun yang Xiaoyan tahu, dari hari ke hari, kekuatan di dalam tubuh dari api 3000 yang membakar memang benar-benar menjadi semakin melemah. Dan akhirnya, penantian Xiaoyan yang cukup lama ini pun berakhir. Dirinya yang selama ini di dalam dunia spiritual selalu menutup matanya secara perlahan-lahan telah terbuka. Dan kali ini, Xiaoyan tersenyum tipis, kemudian mengatakan, "Api 3000 yang membakar, sekarang adalah giliranku." Setelah mengatakan hal itu, aura yang benar-benar tajam pun menyapu keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Ketika melihat Xiaoyan berdiri, tatapan mata dari api 3000 yang membakar kini terlihat cukup panik dan kegelisahan juga terlintas di raut wajahnya. Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangan. Penghalang api di sekitarnya yang selama ini melindungi Xiaoyan langsung menyusut. Segera setelah itu Xiaoyan melangkah maju. Setiap kali dia berjalan, maka sebuah gelombang api akan terbentuk dengan cukup ganas. Naga api 3000 yang membakar tiba-tiba saja membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan semburan api yang ganas terhadap Xiaoyan. Namun ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Dirinya lalu melambaikan lengan baju dan mengeluarkan serangan berupa api berwarna hijau giok. Setelahnya, duar! Kedua serangan itu pun langsung bertabrakan. Namun kali ini serangan dari Xiaoyan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan dari api 3000 yang membakar, yang dalam sekejap saja serangan api milik Xiaoyan ini langsung membentur tubuh dari naga api 3000 yang membakar. Tatapan mata Xiaoyan terus melihat pada makhluk itu sambil mengatakan, "Saat ini kau terlalu lemah." Sementara naga api 3000 yang membakar terlihat sangat marah sambil berteriak, "Manusia rendahan, jangan bertindak sombong di hadapanku." Setelah berkata seperti ini, ruang yang ada di atas naga api 3000 yang membakar mulai berfluktuasi dan mengeluarkan sambaran-sambaran petir. Tidak lama kemudian api ungu hitam meletus dari dalamnya dan berubah menjadi naga api kecil yang tidak terhitung jumlahnya. Yang kali ini mereka meraung secara bersamaan dan memberikan semburan api pada Xiaoyan dari segala arah. Gelombang udara panas yang sangat mengerikan pun menyebar. Dalam sekejap saja lautan api kali ini telah mengepung Xiaoyan dari berbagai arah. Akhirnya,
Boom! Lautan api itu pun langsung mengubur tubuh Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, naga api 3000 yang membakar merasa cukup lega. Dia berpikir bahwa dirinya sudah melenyapkan Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja tatapan matanya kembali dikejutkan karena dia bisa melihat sosok dari Xiaoyan berjalan dengan cukup santai keluar dari kobaran api. Raut wajah Xiaoyan dipenuhi dengan senyuman, yang kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dengan lembut. Segel naga yang ada di telapak tangan Xiaoyan pun mulai bergetar. Selanjutnya, hal itu memancarkan cahaya keemasan yang benar-benar terang. Lautan api ungu hitam yang ada di sekitarnya dalam sekejap saja langsung tersedot menuju cahaya keemasan yang ada di tangan Xiaoyan. Hanya dalam beberapa detik, lautan api yang ada di dalam dunia spiritual kini telah menghilang dan masuk ke dalam segel milik Xiaoyan. Dan di saat yang sama, api ungu hitam secara bertahap merembes keluar dari dalam tangan Xiaoyan. Ekspresi ketakutan pun melonjak dalam tatapan mata dari api 3000 yang membakar, dan tubuhnya kali ini terus mundur untuk menghindari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan sambil tersenyum, dia pun berkata, "Kau telah kalah." Setelah berkata seperti ini, cahaya keemasan yang ada di telapak tangan Xiaoyan pun melonjak. Hal itu dalam sekejap saja mengurung naga api 3000 yang membakar dan menyeretnya masuk ke dalam segel naga. Tubuh raksasa dari api 3000 yang membakar dengan cepat menyusut ketika mendekati segel naga di tangan Xiaoyan, yang pada akhirnya hal itu segera berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang telah diserap oleh segel naga itu. Xiaoyan pun menghela napas dengan lega karena dia merasa telah berhasil menaklukkan naga api 3000 yang membakar. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada langit, kemudian dia berkata, "Hancurlah." Dalam sekejap saja, ruang yang ada di sekitarnya pun mulai berfluktuasi, dan hal itu langsung hancur menjadi serpihan-serpihan spasial yang tidak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kesadaran dari Xiaoyan pun kembali masuk ke dalam tubuhnya yang berada di wilayah bintang, dan secara perlahan Xiaoyan kali ini telah membuka matanya. Api berwarna hijau giok dan juga api berwarna ungu hitam telah melintas di dalam bola mata Xiaoyan. Segera setelah itu, tatapan mata Xiaoyan melihat pada naga api kecil berwarna ungu hitam yang ada di hadapannya. Xiaoyan kemudian secara perlahan berdiri dan dia berjalan ke arah naga api kecil. Dia kemudian meletakkan tangan di dahi dari naga api kecil dan kekuatan hisab pun melonjak. Dalam sekejap, naga itu pun telah berubah menjadi api ungu hitam yang sangat dalam dan perlahan-lahan telah melayang di udara. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dengan lembut karena ini merupakan esensi dari api 3000 yang membakar yang selama ini telah diimpikan oleh Xiaoyan. Sambil memandangi esensi api itu, Xiaoyan pun mengatakan, "Tenanglah, ikutlah bersamaku dan aku tidak akan mempermalukan reputasi dirimu yang memiliki peringkat dari api surgawi." Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan membuka lebar-lebar mulutnya dan dia langsung menelan api ungu hitam ini ke dalam perutnya. Gelombang energi yang sangat panas secara diam-diam menyebar di dalam tubuh Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan dengan cepat menyilangkan kakinya dan mengambil posisi duduk bersila. Sebuah api ungu hitam kini telah menyembur keluar dari dalam pori-pori Xiaoyan. Dan yang perlu dilakukan Xiaoyan saat ini adalah menggabungkan esensi dari api 3000 yang membakar dengan esensi dari api surgawi lainnya di dalam tubuhnya. Dengan begitu, maka mantra api di dalam tubuh Xiaoyan akan sekali lagi mendapatkan upgrade dan juga naik level. Meskipun Xiaoyan telah memperoleh kendali atas api 3000 yang membakar karena keberadaan dari segel naga, namun nyala api tersebut memiliki peringkat yang cukup tinggi di dalam daftar api surgawi. Maka dari itu, dia memiliki kebanggaan untuk tidak ingin dimurnikan oleh orang lain. Dan Xiaoyan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyempurnakan api surgawi itu. Penghalang api hijau giok yang ada di sekitar Xiaoyan secara perlahan kali ini telah menghilang, dan lautan api ungu hitam yang ada di wilayah bintang tiba-tiba saja melonjak yang kemudian menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Namun tepat ketika hal itu mendekati Xiaoyan, api ungu hitam pun langsung terbelah.
Sementara boneka setan yang selama ini terus melindungi Xiaoyan, cairan emas yang ada di tubuhnya pun menetes, yang kemudian berubah menjadi warna emas yang redup. Karena sebenarnya boneka setan langit ini secara alami telah mendapatkan tempaan dari api ungu hitam yang ada di wilayah bintang ini, yang seolah-olah kekuatan dari boneka setan langit juga telah meningkat. Di dunia luar hari ketiga pun telah tiba. Xiao Yixian kali ini bersikeras meminta 3 kepala dari menara pil untuk sekali lagi membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiaoyan. 3 kepala besar benar-benar tidak mampu menghentikan Xiao Yixian, yang akhirnya dengan mediasi dari Xuan Yi, wilayah bintang sekali lagi telah dibuka pada hari ketiga. Dalam sekejap saja, lautan api yang ada di dalamnya pun melonjak dan menyembur keluar melalui portal yang baru saja dibuka. Ketika melihat bahwa wilayah bintang masih cukup kacau, 3 kepala dari menara pil buru-buru menutup kembali portal tersebut. Jika tidak, maka api ungu hitam yang ada di dalamnya akan menghancurkan seluruh kota pil suci. Di dalam hati Xiao Yixian memiliki kecemasan yang luar biasa. Namun untungnya masih ada Xian yang bisa merasakan keberadaan dari Xiaoyan, dan dia selalu menghibur Xiao Yixian bahwa Xiaoyan di dalam sana masih baik-baik saja. 1 bulan pun telah berlalu, dan kali ini 3 ketua dari menara pil sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Xuan Kongxi, dia sendirian masuk ke dalam wilayah bintang, namun baru saja berada di dalam tempat itu selama 5 menit. Xuan Kongxi tidak tahan dengan hawa panasnya, dan akhirnya dirinya pun berbalik dan langsung keluar dari dalam wilayah bintang. Hati semua orang telah tenggelam di dalam keputusasaan ketika melihat Xuan Kongxi kembali dengan tangan kosong, bahkan dengan kekuatannya tidak mampu bertahan di dalam panasnya wilayah bintang, apalagi dengan Xiaoyan yang hanya berada di level Douzong. Semua orang kali ini benar-benar putus asa. Mereka berpikir apakah Xiaoyan masih hidup di dalam tempat itu, dan satu-satunya harapan terakhir dari Xiao Yixian adalah segel naga yang ada di tangan Xian yang bisa menjadi indikator bahwa Xiaoyan masih tidak apa-apa hingga detik ini. Waktu pun terus berjalan. Banyak orang mulai berhenti berharap bahwa Xiaoyan masih hidup. Bahkan Xuan Kongxi dan juga yang lainnya hanya bisa menghela napas dengan pelan. Mereka tidak pernah mengira bahwa juara dari perkumpulan pil akan berakhir dengan nasib seperti ini. Cerita berpindah ke dalam wilayah bintang. Xiaoyan masih dengan tenang duduk bersila di antara lautan api yang telah mengelilingi dirinya. Dan pada saat ini ada api berwarna ungu coklat di sekitar tubuh Xiaoyan. Setiap kali nyala api itu bergejolak, maka lautan api ungu hitam yang ada di dalam wilayah bintang ini langsung berfluktuasi. Tubuh dari Xiaoyan kali ini benar-benar dikelilingi oleh api berwarna ungu hitam, dan seolah-olah tubuh dari Xiaoyan terlihat seperti warna perunggu. Hal itu tampak penuh dengan kekuatan. Api berwarna ungu hitam yang terus keluar dari dalam tubuh Xiaoyan pun secara perlahan membentuk seekor naga raksasa, dan tubuh dari naga tersebut benar-benar mirip dengan tubuh asli dari api 3000 yang membakar. Namun kali ini warna dari naga tersebut berwarna ungu coklat, karena sebenarnya api 3000 yang membakar telah berhasil digabungkan dengan api hati yang terjatuh dan juga api inti teratai hijau. Detik berikutnya, naga api ungu coklat itu pun mengaum ke arah langit, yang kemudian kekuatan hisap yang cukup mengerikan pun dikeluarkan dari dalam mulutnya. Banyak api ungu hitam yang ada di wilayah bintang ini dalam sekejap saja tersedot masuk ke dalam naga api ungu coklat. Kekuatan dari naga api ungu coklat tiba-tiba saja melonjak dengan pesat. Bahkan sisik naga yang ada di tubuhnya seolah-olah terlihat sangat hidup. Detik berikutnya, Xiaoyan secara perlahan membuka matanya yang terus tertutup, dan kemudian dari dalam mata Xiaoyan keluar 2 tembakan cahaya api yang langsung membumbung tinggi ke arah langit. Lautan api yang ada di wilayah bintang pun mulai bergejolak, yang kemudian Xiaoyan menghembuskan nafasnya. Dalam sekejap, warna perunggu di tubuhnya juga secara perlahan kini telah menghilang. Xiaoyan segera menundukkan kepalanya dan dia mengepalkan tangan. Api berwarna ungu coklat secara perlahan keluar di telapak tangan dari Xiaoyan. Dirinya tersenyum, kemudian berkata, "Apakah sebenarnya aku telah berhasil?" Xiaoyan tidak tahu betapa menakutkannya peringkat api surgawi
yang telah dia bentuk kali ini. Dan berdasarkan tebakan dari Xiaoyan, seharusnya api surgawi barunya ini berada di antara 6 besar. Xiaoyan tersenyum, kemudian berkata, karena api surgawi ini terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi, maka aku akan menyebutnya sebagai api hati 3000 teratai. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan kembali menyimpan api surgawi yang ada di telapak tangannya. Dan dirinya kali ini mengangkat kepala ke arah langit, kemudian mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras. Dalam sekejap saja, seolah-olah seluruh beban yang ada di dalam tubuh Xiaoyan telah dilepaskan keluar. Dan hal ini membuat aura di dalam tubuh Xiaoyan secara mendadak menjadi meningkat. Akhirnya, secara perlahan level kekuatan dari Xiaoyan pun juga telah naik level. Dan kali ini, Xiaoyan telah berada di bintang 9 Daozong. Selain itu, yang membuat Xiaoyan cukup senang adalah mantra api di dalam tubuhnya sebenarnya juga naik level. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun berkata, sebenarnya dalam waktu yang cukup singkat, diriku sudah berada dari bintang 4 Daozong, kini telah menjadi bintang 9 Daozong. Detik berikutnya tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada boneka setan langit yang ada di sampingnya. Hal itu membuat Xiaoyan cukup terkejut karena warna dari boneka setan langit kini telah berubah menjadi warna emas gelap. Seolah-olah hal itu memberikan perasaan yang aneh dan juga sangat kuat. Xiaoyan kemudian berkata dengan lembut, apakah sebenarnya boneka ini berubah karena penyempurnaan dari suhu yang sangat tinggi? Kekuatan bertarung dari boneka setan langit ini seharusnya telah meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah hal ini bisa mengalahkan tetua Mugu sendirian. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan melambaikan tangannya dan dia kembali menyimpan boneka setan langit ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada lautan api yang berwarna ungu hitam telah menyebar di dalam wilayah bintang. Xiaoyan bisa merasakan energi yang sangat besar berkumpul dari lautan api ini. Karena itu, merupakan energi bintang-bintang yang selama bertahun-tahun ini diserap oleh api 3000 yang membakar. Dan bagi Xiaoyan, akan sangat sia-sia jika hal itu ditinggalkan begitu saja di dalam tempat ini. Sambil tersenyum, Xiaoyan berkata, kalau begitu, izinkan aku memanfaatkan hal ini sebaik mungkin. Telapak tangan dari Xiaoyan diulurkan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kekuatan hisap yang luar biasa dikeluarkan dari dalam telapak tangan Xiaoyan. Hal itu segera menarik banyak api ungu hitam yang ada di dalam wilayah bintang ini. Tidak lama kemudian, api itu pun berputar dan membentuk sebuah badai raksasa di atas telapak tangan Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun berteriak, kompres! Putaran dari badai ini semakin besar, dan tidak lama kemudian badai itu pun mulai menyusut. Namun kekuatan yang ada di dalamnya telah menjadi cukup padat. Xiaoyan mengepalkan tangan, dan kecepatan putaran dari badai tersebut juga meningkat. Tidak lama kemudian badai itu pun benar-benar menghilang. Namun kali ini telah berubah menjadi sebuah manik-manik berwarna ungu hitam seukuran kepalan tangan manusia. Xiaoyan bisa merasakan ada energi yang luar biasa telah memadat di dalam manik-manik ini. Meskipun Xiaoyan telah dengan susah payah membentuk manik-manik tersebut, namun dirinya cukup puas karena berhasil melakukan kompres pada energi dari api ungu hitam yang ada di wilayah bintang ini. Manik-manik semacam ini merupakan sesuatu yang telah terbentuk dari api, dan hal itu disebut sebagai manik-manik petir api. Xiaoyan menemukan hal ini di dalam gulungan yang telah ditinggalkan oleh Yalau, dan benda seperti ini bisa dibilang cukup unik. Diperlukan sebuah teknik khusus untuk bisa mengompresnya secara ekstrim, dan akhirnya hal itu bisa berubah menjadi manik-manik. Penciptaan seperti ini juga memiliki persyaratan yang cukup keras pada kontrol spiritual seseorang. Jika hal itu gagal dan seseorang tidak bisa mendapatkan keseimbangan ketika melakukan kompres, maka nyala api yang ada di dalamnya akan meledak. Serangan balik akan langsung ditimbulkan dan membuat orang yang mengompres akan terluka parah. Meskipun manik-manik petir api terlihat cukup sederhana, namun hal ini sebenarnya sangat berbahaya. Kekuatan di dalamnya
tidak perlu diragukan kembali. Apalagi manik-manik yang dibentuk oleh Xiaoyan saat ini merupakan hasil kompres dari kekuatan api 3000 yang membakar dengan bahan yang terbaik. Maka manik-manik petir api juga memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Xiaoyan berpikir, bahkan jika sampai manik-manik petir api ini diledakkan di hadapan seorang elit Dosun, maka orang itu pasti akan terluka parah. Tidak lama kemudian Xiaoyan mengeluarkan kotak kayu dari dalam cincin penyimpanan, dan dia tidak berani menyimpan manik-manik petir api ini di dalam kotak giok, karena suhu dingin di dalamnya akan menghancurkan keseimbangan dari manik-manik tersebut. Hal ini terasa cukup berbahaya ketika dilakukan. Xiaoyan merasa jika dirinya sekali lagi bertemu dengan tetua Mugu dan dia melemparkan manik-manik ini, kemungkinan tetua Mugu akan langsung terkapar. Memikirkan hal itu saja membuat Xiaoyan tertawa, dan selanjutnya dia kembali memparkan tangan, mengeluarkan kekuatan hisap yang luar biasa untuk bisa memurnikan seluruh api berwarna ungu hitam di wilayah bintang ini. Berbagai riak yang sangat menakutkan pun segera menyebar akibat perbuatan dari Xiaoyan yang terus menciptakan badai api untuk dibentuk menjadi manik-manik petir api. 18 manik-manik telah terbentuk, dan Xiaoyan merasa sangat kelelahan karena energi di dalam tubuhnya terasa telah terkuras. Dirinya segera mengambil posisi duduk bersila untuk memulihkan kekuatan, dan tiba-tiba saja Xiaoyan dibuat terkejut karena pemulihan kekuatan di dalam tubuhnya terasa sangat cepat. Hal itu merupakan sebuah manfaat besar yang telah diberikan oleh mantra api yang sudah berevolusi menjadi level kelas D. Biasanya Xiaoyan membutuhkan waktu setengah hari untuk bisa memulihkan doqi di dalam tubuhnya. Namun kali ini yang dibutuhkan Xiaoyan hanya kurang dari 1 jam. Setelah doqi di dalam tubuhnya telah pulih, Xiaoyan kembali berdiri dan dia akan kembali membentuk manik-manik petir api. Namun Xiaoyan dibuat terkejut karena dia menemukan bahwa tidak ada banyak lagi kekuatan di dalam nyala api ungu hitam. Jika Xiaoyan memaksa untuk membentuknya menjadi manik-manik petir api, maka kekuatan di dalamnya akan turun drastis, dan nyala api ungu hitam yang ada di dalam tempat ini setelah kehilangan aura besarnya, secara otomatis mereka akan langsung padam. Apa yang dilakukan Xiaoyan di dalam wilayah bintang ini sebenarnya telah menyebabkan sebuah kekacauan di langit kota pil suci. Hampir banyak ahli dari menara pil kali ini sudah keluar, dan tatapan mata mereka terus melihat pada langit yang terus memancarkan hawa panas yang luar biasa. Semua orang berpikir, apakah sebenarnya wilayah bintang akan meledak? Jika sampai hal itu terjadi, maka kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan. Bahkan Xuan Kongxi 6 bulan yang lalu telah melarikan diri akibat hawa panas di dalam wilayah bintang. Trio Xuan Kongxi kali ini juga sudah berdiri di langit. Tatapan mata mereka serius ketika melihat fenomena yang telah muncul di langit, yang kemudian Xuan Kongxi berteriak, "Semua orang yang berada di level Do Huang, mundurlah!" Dan para ahli yang tersisa bersiaplah untuk membentuk formasi demi melindungi kota pil suci. Karena Xuan Kongxi tahu jika sampai wilayah bintang hancur, maka bencana besar akan menimpa kota pil suci. Detik berikutnya, Xuan Kongxi berkata, "Xuan Yi, Tian Leixi, ayo kita perkuat segelnya." Xuan Yi dan juga Tian Leixi hanya bisa menganggukkan kepala mereka dengan raut wajah yang muram, dan kali ini tangan mereka mulai membentuk sebuah segel. Sementara Tuan Yao Tianhuo yang berada di salah satu puncak dari gedung di sekitar menara pil sambil melihat ke arah langit yang sudah terdistorsi, dirinya pun berkata, "Xiao Yixian, apakah kita harus pergi?" Xiao Yixian hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku ingin menunggu Xiaoyan." Jawaban dari Xiao Yixian itu membuat Tuan Yao Tianhuo menjadi tidak berdaya. Dia kemudian melirik pada Xian yang ada di sampingnya. Xian pun kemudian melihat segel naga yang ada di tangannya sambil bergumam, masih tidak ada masalah dengan segel naganya. Xiaoyan seharusnya masih baik-baik saja di dalam wilayah bintang. Tapi kenapa hingga detik ini tidak ada kabar tentang dirinya setelah lebih dari 6 bulan berlalu? Di langit sendiri, Xuan Kongxi kembali berteriak dengan tegas, "Semuanya perkuat segel!" Dalam sekejap saja riak energi yang cukup mengerikan pun tersebar dari dalam tubuh trio Xuan Kongxi. Hal itu membuat langit menjadi beriak. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, tiba-tiba saja ruang yang ada di langit yang menjadi pintu masuk ke wilayah bintang ini telah menunjukkan tanda berfluktuasi yang cukup aneh.
Segera setelah itu sebuah retakan besar tiba-tiba saja muncul, dan hal ini membuat raut wajah dari kelompok Xuan Kongxi telah berubah menjadi cukup jelek. Mereka pada akhirnya berkata, apakah sebenarnya hal ini akan berakhir? Detik berikutnya, diar! Pintu masuk menuju wilayah bintang langsung hancur dalam sekejap. Api ungu hitam yang sangat mengerikan menyapu keluar dari dalamnya, dan hal itu membuat seluruh orang di wilayah kota Pil Suci menjadi sangat panik. Xuan Kongxi kembali berteriak, semuanya bangun formasi besar! Banyak para ahli dari kota Pil Suci, mereka berteriak secara serempak. Baiklah, akhirnya banyak tembakan doki yang cukup kuat dikeluarkan dari dalam tubuh mereka yang mengarah ke langit seperti pilar-pilar cahaya. Tepat ketika para ahli dari Menara Pil melakukan hal itu, tiba-tiba saja terdengar suara terbatuk dari atas langit. Nyala api sialan, kembali masuk saja kalian. Sosok pemuda kurus tiba-tiba saja keluar dari dalam kobaran api ungu hitam. Melihat pemandangan seperti ini, tatapan mata dari trio Xuan Kongxi serta kelompok dari Xian menjadi menegang. Tidak lama kemudian, seluruh api ungu hitam yang tadinya keluar dari wilayah bintang dan membuat takut banyak orang di wilayah kota Pil Suci, kali ini secara perlahan kembali masuk menuju wilayah bintang. Banyak tatapan mata melihat pada pemuda yang berdiri di langit. Mereka benar-benar syok, kemudian berkata, sebenarnya itu adalah Xiaoyan. Benar, dia masih hidup. Astaga, bagaimana mungkin? Kenapa nyala api itu yang bahkan pimpinan dari Menara Pil tidak bisa menangani, bisa mematuhi kata-kata dari Xiaoyan? Sementara tatapan mata dari Xiaoyan kali ini terlihat cukup aneh ketika dia melihat pada raut wajah dari trio Xuan Kongxi yang ada di langit dipenuhi dengan keterkejutan. Detik berikutnya Xiaoyan tersenyum, kemudian berkata, 3 kepala asosiasi, bagaimana kabarmu? Wajah dari trio Xuan Kongxi dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang kemudian mereka berkata secara serempak, Xiaoyan, kau benar-benar masih hidup. Terutama raut wajah dari Xuan Kongxi kali ini telah terlihat sangat lucu. Dia benar-benar paham betapa mengerikannya wilayah bintang saat itu, yang bahkan tidak mampu membuatnya bertahan selama 5 menit. Dan Xuan Kongxi hanya bisa melarikan diri dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun tidak disangka, Xiaoyan hingga detik ini bahkan masih hidup dan tubuhnya tidak ada luka sedikit pun. Tangan dari Xiaoyan tiba-tiba saja mengusap pintu spasial menuju wilayah bintang, dan dalam sekejap saja pintu itu pun langsung tertutup, dan suhu panas yang ada di kota Pil Suci kini juga telah menghilang. Trio Xuan Kongxi mereka mengamati tubuh dari Xiaoyan yang kemudian tanpa sadar berkata, Xiaoyan, auramu, apakah kau telah berhasil menaklukkan api 3000 yang membakar? Xiaoyan hanya tertawa, kemudian mengatakan, hehehe, Tetua Xuan Kongxi, kau tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, bukan? Xuan Kongxi hanya bisa menghembuskan napas lega sambil mengatakan, hal itu adalah sesuatu yang cukup baik karena kau telah menyelesaikan ancaman dari api 3000 yang membakar, dan diriku benar-benar tidak berharap bahwa sebenarnya kau berhasil menaklukkan api 3000 yang membakar. Keras kepala dari api surgawi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh kita bertiga. Xiaoyan segera tersenyum, dan detik berikutnya sosok dari Xiao Yixian pun meluncur ke arah Xiaoyan. Tatapan matanya dengan berbinar memandangi Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan segera tersenyum. Dia meraih tangan dari Xiao Yixian sambil mengatakan, tenanglah, aku baik-baik saja. Suara Xian tertawa pun terdengar dari arah belakang Xiao Yixian. Hehehe, aku sudah mengatakan bahwa Xiaoyan pasti akan baik-baik saja. Segel naga yang ada di tanganku tidak akan pernah salah. Xiaoyan segera melepaskan tangannya dari Xiao Yixian dan dia menepuk kepala kecil dari Xian. Selanjutnya, tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Tuan Yao Tianhuo sambil berkata, Tuan Yao, mohon maaf karena aku telah membuat kalian semuanya menjadi khawatir. Tianhuo Sunse hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, dan kemudian tatapan matanya terlihat cukup terkejut ketika mengamati Xiaoyan. Tuan Yao bisa merasakan bahwa sebenarnya kekuatan Xiaoyan telah berada di bintang 9 dosong. Padahal ketika dirinya memasuki wilayah bintang saat itu hanya berada di bintang 4 dosong. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun
kekuatan Xiaoyan telah melonjak pesat. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak normal. Tuan Yao berpikir, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak ada satupun orang yang berada di tahap Daozong bisa mengalahkan Xiaoyan. Bahkan beberapa elit Daosun kemungkinan hanya bisa melarikan diri ketika bertarung melawan Xiaoyan. Sambil tertawa getir, Tuan Yao pun mengatakan, "Xiaoyan, kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Jika hal ini terus berlanjut, sepertinya kau akan segera menembus ke level Daosun." Segera setelah itu tatapan mata dari Tuan Yao melirik pada Xiao Yixian dan dia kali ini berkata pada Xiaoyan, "Sebenarnya orang yang paling mengkhawatirkan dirimu adalah gadis ini. Saat kau menghilang, dirinya terus-menerus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 kepala asosiasi tidak menghentikan dirinya, kemungkinan dia akan menerobos masuk ke dalam sana." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada Xiao Yixian dan sebuah emosi yang cukup rumit ini terlintas di dalam mata Xiaoyan. Xiao Yixian yang bisa merasakan perubahan di dalam tatapan mata Xiaoyan membuat raut wajahnya kini telah memerah dan kemudian dengan tersenyum manis, Xiao Yixian pun mengatakan, "Semua orang sebenarnya mengkhawatirkan dirimu. Jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi di masa depan." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian tatapan mata Xiaoyan melihat pada banyaknya para ahli yang telah berkumpul di sekitar menara pil ini. Kemudian Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya pada trio Xuan Kongxi sambil berkata, "Aku minta maaf karena telah menyebabkan banyak masalah bagi menara pil." Xuan Kongxi melambaikan tangannya sambil menjawab, "Sudahlah, tidak apa-apa selama kau baik-baik saja. Aku telah mendapatkan banyak omelan dari Xuan Yi selama periode waktu ini. Selain itu, jika sampai sesuatu terjadi padamu di wilayah dari menara pil ini, maka Yao Chen pasti akan datang dan mengobrak-abrik tempat ini." Mendengar nama Yao Chen, raut wajah dari Xiaoyan dalam sekejap saja berubah menjadi menegang. Dan kemudian Xiaoyan berkata, "Guru." Di dalam hati, Xiaoyan merasa bahwa ini merupakan waktu yang tepat untuk menyelamatkan gurunya. Melihat perubahan raut wajah dari Xiaoyan yang menjadi tegas dan dingin, Xuan Yi pun berkata dengan lembut, "Xiaoyan, ini bukanlah tempat yang baik untuk mengobrol. Ayo kita masuk ke dalam menara pil." Dan kita juga telah mendapatkan beberapa informasi tentang keberadaan dari Yao Chen di penjara saat ini selama dirimu berada di wilayah bintang. Raut wajah dari Xiaoyan terlihat cukup gembira dan dia segera menganggukkan kepalanya. Cerita kemudian berpindah ke dalam ruangan dari menara pil. Tiba-tiba saja Xuan Kongxi berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Berdasarkan informasi yang telah kita peroleh, Aula Jiwa memang telah berpikir untuk memindahkan Yao Chen ketika terakhir kali kau memasuki tempat itu. Namun, karena masalah dari perkumpulan pil, perpindahan itu pada akhirnya tertunda. Dan selama 6 bulan, ketika kau menghilang di dalam wilayah bintang, mereka memiliki waktu yang cukup untuk memindahkan Yao Chen. Dirinya saat ini sudah tidak berada di kota Ming, wilayah barat." Xiaoyan termenung sambil berkata, "Sebenarnya guru memang telah dipindahkan." Tatapan mata dari Xiaoyan sambil melihat Xuan Kongxi, dia berkata, "Kalau begitu, bolehkah aku tahu di mana aula jiwa saat ini memenjarakan guru?" Xuan Yi secara perlahan mengatakan, "Ada beberapa petunjuk, tapi hal itu belum diverifikasi dan kita masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Namun kau tidak perlu cemas, dengan informasi kita saat ini, tidak lama lagi kau akan mendapatkan informasinya secara akurat." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia benar-benar mengandalkan informasi dari menara pil. Xuan Kongxi kemudian mengatakan, "Xiaoyan, kau tidak perlu cemas. Aula jiwa itu sangat membutuhkan Yao Chen. Kecuali mereka tidak punya pilihan lain, mereka tidak akan pernah membunuh Yao Chen." Xiaoyan mengangguk karena dia tahu tentang hal itu. Xuan Kongxi terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia kembali mengatakan, "Selain itu, jika kita berhasil mendapatkan informasi, kemungkinan kita hanya bisa mengandalkan kemampuanmu. Jika sampai kita mengulurkan tangan, maka kita pasti akan membuat marah aula jiwa dan pertempuran yang besar akan meletus antara menara pil dan juga aula jiwa. Pada saat ini, menara pil bukan tandingan dari aula jiwa. Oleh karena itu, Xiaoyan buru-buru memotong perkataan dari Xuan Kongxi sambil berkata,
sudah cukup bahwa Menara Pil membantuku menemukan lokasi di mana guru dipenjarakan oleh aulat jiwa. Dan aku Xiaoyan merasa cukup tidak enak jika sampai harus melibatkan Menara Pil dalam masalah yang lebih dalam. Tatapan mata dari Xuan Kongxi segera berubah. Kemudian dia kembali berkata, tapi Xiaoyan, kau bisa yakin tidak peduli apapun, aulat jiwa itu merupakan musuh dari Menara Pilku dan kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu dirimu. Xiaoyan menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, jika begitu aku berterima kasih banyak pada tetua Xuan Kongxi. Selanjutnya Xuan Kongxi berkata, kau harus beristirahat di dalam Menara Pil selama periode waktu ini dan kau bisa segera bergerak setelah kita mendapatkan informasi. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengepalkan tangan dan sepotong batu giok telah muncul di tangan dari Xiaoyan. Karena itu merupakan batu giok pengirim informasi yang telah diberikan oleh Feng Xunze. Dengan menggunakan benda ini, Xiaoyan bisa memanggil Feng Xunze. Begitu dirinya mendapatkan informasi dari tempat Yalo di penjara, maka Xiaoyan bersama dengan kelompok Feng Xunze akan menyerbu tempat itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, guru, tenanglah. Muridmu ini sebentar lagi akan menyelamatkan dirimu. Setelah berkata seperti itu, niat membunuh yang besar pun terlintas di dalam tatapan mata Xiaoyan yang kemudian dia menghancurkan potongan batu giok pemberian dari Feng Xunze. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Feng Xunze akan segera tiba di Menara Pil ini, yang kemudian bersama-sama dengan Xiaoyan menyerbu markas dari aulat jiwa untuk menyelamatkan Yao Chen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.